Olga Syahputra sudah lama meninggalkan rumah sakit. Ia juga sudah bekerja baik sebagai presenter maupun sebagai komedian. Namun demikian, Olga ternyata belum merasa plong 100%. Benjolan di leher bagai alarm yang selalu menghantui dirinya. Benjolan itu akibat pembengkakan kelenjar yang mengakibatkan pelebaran pembuluh darah. Saya insya Allah sudah sehat ya, cuma saya ngerasa bahwa saya belum sembuh total, masih pemulihan. Sementara itu, Zaskia Gotik yang batal menjadi istri Vicky Prasetyo mulai bisa tersenyum. Kemarin Zaskia berkunjung ke redaksi Kabar Kabari. Seperti apa curahan hati Zaskia seputar sosok Vicky yang telah menipu dirinya? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya, Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar kabari. Rencana pelaminan yang sudah membayang di pelupuk mata, kini telah dilupakan Zaskia Gotik. Mantan tunangannya sedang meringkuk di penjara. Zaskia sendiri bersyukur karena bisa terhindar dari pelukan Vicky. Zaskia Sinta alias Zaskia Gotik sudah kembali tersenyum. Ia tak lagi meratapi pesta lamaran mewah 1 September yang lalu. Zaskia justru bersyukur. Tertangkapnya Vicky dan terungkapnya kedok sang mantan tunangan membuatnya lega. Pemulihannya sih lumayan cukup lama ya, Neng. Setelah Neng bertunangan, terus lusanya Neng sudah memutuskan untuk tidak dilanjutkan lagi pertunangannya. Itu Neng sebelum memutuskan pertunangan secara sepihak, secara Neng sama Vicky aja melalui telepon, itu Neng sempat galau, nggak ngerti gitu loh. Ini benar atau tidak pemberitaan ini gitu loh. Neng masih mata Neng masih tertutup gitu. Omongan orang sampai omongan orang tua aja Neng nggak dengerin gitu loh. Ini kan bukan main-main lamarannya kan, dengan terkonsep yang benar-benar terkonsep, keluarga datang, terus kita lamaran juga di gedung itu segala macam kan, itu memang cita-cita Neng juga gitu kan. Tapi semuanya ya itulah, Neng kadang-kadang kecewanya sama Vicky ini, rasa kepercayaan Neng, rasa ketulusan Neng, rasa cinta Neng kok balasannya dibalas malah dengan kebohongan gitu loh. Kan Neng juga mikirin emak, abah yang orang polos, orang kampung yang nggak ngerti apa-apa gitu kan, sampai dibohongin sampai segitunya gitu kan. Para korbannya bersaksi bahwa Vicky adalah seorang pembual ulung yang piawai bersilat lidah. Vicky mengaku anak menteri, punya profesi sebagai legal konsultan di perusahaan minyak bumi, lulusan doktor atau S3 dari Amerika. Saat bicara, gayanya seperti seorang akademisi. Berbagai istilah baru meluncur begitu saja dari mulutnya. Gaya bahasa antah berantah yang dipakai Vicky saat preskon sehabis lamaran bahkan menjadi bahan olok-olok banyak orang. Di usia aku saat ini, 29 my age ya, tapi aku tetap masih merindukan apresiasi karena basically ya aku seneng musik gitu, walaupun kontroversi hati aku menyudutkan kepada konspirasi kemakmuran yang kita pilih, karena bagaimanapun laki adalah tanggung jawab. Nggak ngeh kesananya gitu loh. Neng juga nggak tahu, pas dikasih tahu sama Kayu Anita, Neng kan si Vicky kan lagi waktu freskon kamu itu pertama tuh tunangan tuh lamaran, dia ngomong kudeta cinta lah, terus kelabilan ekonomi lah, terus apalagi tuh konspirasi kemakmuran lah gitu kan. Ya juga ya, nyambungnya kemana itu ya. Saya bilang, lah kan dia S3 Amerika gitu kan. Vicky Hendrianto Prasetyo SHMH MSc itu udah pangkatnya udah sangat luar biasa kan. Meski mengaku lulusan S3 dari Amerika, namun Vicky justru tak malu mengincar kursi kepala desa di Desa Karangasi, Kecamatan Cikarang Utara. Tahun lalu, Vicky juga sempat berpidato di depan kamera dengan menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris versi Vicky Prasetyo tentunya. My name Hendrianto from the Barn, Karangasi City.
Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Kini petualangan si pembual berakhir di balik jeruji besi. Vicky yang sudah masuk daftar buronan dengan mudah diciduk pihak berwajib. Sangat tidak menyangka gitu istilah kejadian ini ya, sangat terpukul lah hati Bapak, itu aja. Gini ya, kalau Neng udah fokus untuk memutuskan, Abah rasa udah bersyukur. Masalah Vicky di penjara itu mungkin ada kasus lain ya. Neng sudah ikhlas sekali nih, hati udah benar-benar udah benar-benar menerima gitu loh. Cuma dengan ketulusan Neng ini kok dibalas dengan kebohongan gitu, sandiwara gitu loh. Itu aja yang membuat Neng sampai sekarang nih masih keinget gitu. 4 aktor muda, Irwansyah, Teuku Wisnu, Didi Riyadi, dan Reza Rahardian bahu-membahu menyelesaikan satu film berjudul Wanita Tetap Wanita. Film ini dibagi dalam 5 plot cerita yang memiliki satu benang merah, yakni kekuatan wanita menghadapi segala konflik yang ada dalam kehidupan mereka. Saya sih nggak pernah bisa menemukan sisi esensi. Motivasi yang ingin diberikan dari film ini adalah perbedaan apapun, perbedaan status sosial apapun yang dimiliki oleh setiap wanita. Makanya di sini film Omnibus keuntungannya ini kita dapat menceritakan dari berbagai macam aspek masyarakat. Jadi perbedaan sosial seperti apapun, asalkan wanita itu tetap menjaga martabatnya dengan baik, maka semuanya akan menjadi lebih baik. Setelah sempat dirawat di rumah sakit akibat kelelahan, Olga Syahputra jarang muncul di kamera media. Baru-baru ini, Olga kembali menyapa pemirsa Kabar Kabari. Seperti apa kondisi Olga saat ini? Olga Syahputra sudah lama meninggalkan rumah sakit. Ia juga sudah bekerja baik sebagai presenter maupun sebagai komedian. Namun demikian, Olga ternyata belum merasa plong 100%. Benjolan di leher bagai alarm yang selalu menghantui dirinya. Benjolan itu akibat pembengkakan kelenjar yang mengakibatkan pelebaran pembuluh darah. Saya insya Allah sudah sehat ya, cuma saya ngerasa bahwa saya belum sembuh total, masih pemulihan gitu loh. Karena di leher saya belum menipis, benar-benar menipis gitu loh. Benjolannya gitu loh. Cuma memang saya kan memang yang bandel kan saya. Ya kan, kata Habib, lu sehari aja di rumah, insya Allah mudah-mudahan sembuh. Cuma kan saya kan lompat sana, lompat sini, ya kerjaan sana, kerjaan sini. Karena kan saya memang sudah kontrak, jadi saya tidak mungkin gitu loh. Itu kewajiban saya harus datang ke acara. Ya yang pasti saya selalu banyak bersyukur karena sakit waktu saya terus berdoa semoga saya cepat sembuh. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat seluruh pemirsa Kabar Kabari, penggemar saya yang sudah mendoakan saya, siapapun itu dimanapun berada, terima kasih. Meski sempat panik, namun Olga tak mau menjalani pengobatan secara medis. Olga lebih mempercayakan pengobatan penyakitnya kepada seorang Habib. Dari dokter untuk saat ini sih memang saya nggak minum obat dari dokter gitu loh. Karena Habib itu meyakinkan saya bahwa insya Allah udah nggak usah minum obat dokter dulu. Biar dikasih air sama Habib. Saya dikasih air sama Habib terus pakein daun sirih gitu loh. Alhamdulillah gitu loh. Pelan-pelan lama-lama badan saya agak enakan gitu loh. Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda. Saksikan terus Kabar Kabari serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.